حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Surat At-Taghabun ayat yang ke-17. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita mampu menjalankan berbagai macam aktivitas kita. Semoga segala aktivitas amal soleh yang hari ini kita tunaikan, yang hari ini kita laksanakan, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan segala hal yang menjadi harapan-harapan kita, Allah mudahkan untuk kita menggapainya. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Zaman berkembang dengan begitu luar biasa. Kehidupan sosial di masyarakat kita terus mengalami perkembangan. Yang dahulunya para tetangga, kerabat itu saling menyapa, mudah untuk bertemu. Hari ini seolah-olah ada sekat yang luar biasa, menjadikan kehidupan sosial menjadi berkembang seolah-olah hanya hidup sendirian. Individualistis dalam kehidupan bermasyarakat sangat tumbuh dan berkembang di zaman modern ini. Kita melihat dengan perubahan tatanan kota. Kita melihat perkembangan dengan perumahan-perumahan yang tumbuh luar biasa dengan berbagai fasilitas yang ada. Dan ternyata kemudian dengan bertambahnya ini muncul banyak kecemasan-kecemasan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran akan kehilangan harta, dan kecemasan-kecemasan yang lain yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Maka ada sebuah pertanyaan begini. Apakah dengan fasilitas yang kita miliki, apakah dengan fasilitas yang melimpah di kehidupan kita akan menjadikan kehidupan kita semakin nyaman dan tenang? Maka Allah sampaikan, tentu bukan dengan fasilitas itu yang menjadikan kehidupan kita tenang. Bukan dengan melimpahnya harta kekayaan, wahnya fasilitas kita yang membuat kita merasa nyaman. Hari ini kita melihat banyak orang kaya raya tapi memiliki kecemasan yang luar biasa. Banyak orang yang berlimpah harta benda tetapi dia cemas karena khawatir hartanya akan habis. Maka ketenangan di sebuah lingkungan masyarakat itu ditentukan oleh bagaimana rasa kepedulian itu tumbuh di dalam lingkungan masyarakat sosial itu. Maka pada hari ini sekali lagi kami melihat atau kita melihat banyak masyarakat yang mengalami kecemasan yang luar biasa.
Karena apa? Karena kehidupannya disibukkan hanya untuk mengejar duniawi. Maka ada dikatakan, semakin kita genggam, semakin kita merasa kurang, itulah dunia. Mengapa ini terjadi? Karena seringkali lupa bahwa harta yang Allah titipkan, harta yang Allah karuniakan kepada kita, bukan hanya milik kita pribadi, tapi harta itu adalah kunci bagi ekosistem keselamatan bersama. Saya ulangi lagi, bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita ini adalah kunci bagi ekosistem keselamatan bersama. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Maka di mukadimah tadi, kami baca satu ayat pendek yang terdapat di dalam surat At-Taghabun. Ayat yang ke-17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Kurang lebih artinya sebagai berikut. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Makna pinjaman yang baik ini adalah dimaknai dengan sedekah, infak, wakaf, zakat dan pemberian yang lainnya. Maka niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Coba kita telaah singkat. Di dalam ayat ini kita ketahui bahwa Allah itu punya nama Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah itu yang memiliki segalanya. Allah itu yang mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah lah yang menciptakan emas dan permata. Tetapi kenapa kemudian Allah menggunakan kata meminjam kepadanya? In tuqridullaha qardan hasanan. Apakah Allah yang membutuhkan harta kita? Tentu tidak. Maka di sini kemudian Allah sampaikan kepada kita, Allah sedang menggunakan bahasa cintanya. Allah ingin menjamin dengan jaminan yang tinggi. Untuk apa? Agar manusia tidak lagi mendapati di dalam kecemasan dalam kehidupannya. Wahai hambaku, ketika engkau memberi makan orang miskin, ketika engkau bantu tetanggamu yang terlilit kesulitan, engkau tidak sedang kehilangan uangmu. Engkau sedang menabungkan harta padaku, dan aku garansi pinjaman itu akan aku kembalikan kepadamu. Nah, apa yang menjadikan garansi ini semua? Di dalam ayat tadi Allah menggaransi dua hal. Yang pertama Allah gambarkan dengan kalimat yudha'ifhu lakum. Allah akan melipat gandakan. Di dalam tafsir Al-Maraghi disampaikan, siapa saja yang kemudian menginfakkan harta bendanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau yang kemudian ia menafkahkan harta itu di jalan Allah dengan syarat atas dasar ketaatan kepada Allah dan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta disertai dengan keikhlasan, jiwa yang bersih, maka Allah akan melipat gandakan bagimu kebaikan pahalanya. Tatkala kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, maka di situ Allah jamin yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan itu semuanya. Dan perlu diingat para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat yang lain Allah sampaikan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di awal tadi saya sampaikan ada satu penyakit yang diderita oleh banyak manusia, namanya kecemasan. Cemas akan hartanya hilang, cemas akan hartanya habis. Dan Allah sudah nyampaikan
ada karakteristik manusia di dalam kehidupannya itu adalah manusia itu menjadi kikir ketika ia diberikan banyak kekayaan. Maka siapa saja yang kemudian mampu melawan kekikirannya dengan memberikan sebagian harta yang ia miliki di jalan Allah, dengan hati yang ikhlas, dengan ikhtiar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan harta itu untuk kita. Maka banyak cerita sukses, banyak cerita hal yang kemudian mungkin kita akan dapatkan ketika kita mampu menjalankan ini semuanya. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa jaminannya Allah ketika kita bersedekah atau kita meminjamkan sebagian harta yang kita miliki? Yaghfir lakum. Allah berikan ampunan untuk kita. Di dalam surat yang ke-11 ayat yang ketiga, Allah sampaikan di dalam ayat itu, siapa saja yang kemudian ia mendapati ampunan dari Allah, karena dia meminta ampunan kepada Allah, yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Ketika kemudian ia mendapatkan ampunan dari Allah itu, maka ada jaminan kecukupan, akan ada jaminan kesenangan, akan ada jaminan ketenangan di dalam kehidupnya sampai dengan akhir hayatnya. Dan salah satu untuk mendapatkan ampunan itu selain beristighfar kepada Allah adalah dengan kita mensedekahkan harta yang kita miliki atau yang Allah karuniakan kepada kita. Maka tadi jaminannya. Maka ketenangan itu adalah ketika kita mampu menjalankan dengan hati yang bersih. Maka ketika Allah memberikan ampunan ini, memberikan ampunan atas segala yang salah dalam kehidupan kita, maka itu adalah bagian dari Allah mensucikan jiwa kita. Dan tatkala jiwa kita suci, maka yang hadir adalah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan sampai dengan akhir hayat kita. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di akhir ayat ini Allah sampaikan, wallahu syakurun halim. Allah itu maha mensyukuri lagi maha penyantun. Nah, apa makna asyakur? Bahwa Allah itu akan terus mencatat, Allah itu menghargai setiap pemberian yang hambanya berikan kepadanya, atau yang hambanya berikan kepada mereka yang berhak. Makna lain adalah ketika sang hamba tumbuh di dalam kehidupannya kepedulian, maka itulah yang akan menghadirkan ketenangan di dalam jiwa kita, karena rahmat dan kasih sayang Allah turunkan kepadanya. Maka Allah mencatat, Allah menghargai, Allah melihat segala perjuangan kita. Disitulah jaminan Allah. Maka tidak ada satupun yang hilang dari kehidupan kita ketika kita munculkan itu dengan hati yang bersih. Yang kedua, di akhir ayat tadi, Allah punya sifat halim. Allah itu maha penyantun. Maka di sini kemudian Allah mengajarkan bahwa saat membantu sesama, saat kita memberikan santunan kepada sesama, maka berilah santunan itu dengan lembut. Jaga martabatnya. Jangan bantu orang sambil marah-marah, jangan bantu orang sambil merendahkan sesamanya. Karena Allah telah mengajarkan kepada kita, angkat martabat mereka, angkat martabat semuanya. Maka ketika ini kita lakukan, kita mampu menolong segala bentuk kerentanan sosial yang hari ini tumbuh. Kita akan mampu menghidupkan kembali mereka-mereka yang dalam keadaan butuh bantuan. Maka mari kemudian lewat ayat yang singkat ini, lewat kajian yang singkat ini, kita tumbuhkan kepedulian kita. Kita munculkan kepedulian kita, empati kita, agar kita terus mampu untuk kemudian membantu sesama kita. Dan mudah-mudahan bantuan-bantuan yang kita berikan, santunan-santunan yang kita berikan, menjadikan tenangnya kehidupan kita, dan Allah hilangkan kecemasan-kecemasan dalam kehidupan kita.
Semoga Allah ridho dengan segala hal yang telah kita ikhtiarkan, dan semoga kajian singkat ini menjadi bagian banget bagi diri kami pribadi dan kita semuanya betapa pentingnya menumbuhkan kepedulian di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan beragama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.